Oh, baru sampai sini. Hah? Baru sampai sini. Agak. Enggak lihat. Suara nggak? Dia cepat. Like transcribe. Nah, gimana ya gue sih? Ayo, 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 ayo. Waktunya apa? Waktunya HP lu mana? Kosong gini. Oke, selamat bergabung bersama kami. Saat ini saya berada di Polres Metro Jakarta Barat untuk menyapa secara langsung press release dari Polres Metro Jakarta Barat penangkapan Ibu Indra Ashari dan ditangkap hampir sepekan sekarang melakukan rilis. Iya, enggak. Hah? Enggak. Iya kan jadi mau pakai rilis lagi. Pas Kongres maju nggak rilis. Kalau mau rilis saja pas Kongres. Aja lagi. Gue kaget lagi. Ini berapa? udah. Bang. Gimana Bang? Ya, Bang. Bukan, Bang.
Baru dikit doang. Enggak. Oh iya, ada baru dikit. Enggak. Ini Pak, ini Pak. Kapolres. Oh izin Pak, izin Pak. Pak lagi Pak sini Pak. Tengah Pak, tengah. Pak. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati rekan jurnalis Komjen Polres Metro Jakarta Barat, Pak Wakapolres, Kasat Narkoba serta jajarannya. Pada siang hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan press release terkait dengan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, di mana tindak pidana ini melibatkan satu orang public figure yang peristiwanya terjadi pada Kamis tanggal 4 Januari 2024 dengan modus operandi membeli narkotika jenis sabu yang disamarkan dengan menggunakan pembungkus parfum yang dikirim melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pengiriman online. Dari pengungkapan kasus ini diamankan 4 orang. Yang pertama atas nama IBR alias Ibra, umur 53 tahun, dan juga sebagai pengguna aktif. Kemudian satu orang perempuan atas nama NDY, umur 52 tahun, juga sebagai pengguna. Kemudian diamankan juga atas nama ADR, umur 27 tahun, yang berperan sebagai penjual. Dan RIZ, umur 24 tahun, yang berperan sebagai kurir pengantar barang. Ada satu orang DPO yang kita tetapkan atas nama TRL, yang berperan sebagai pengendali dan juga bandar. Ada 3 TKP dalam pengungkapan tindak pidana narkoba ini. Yang pertama di salah satu apartemen di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Kemudian di perumahan di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, dan salah satu rumah kontrakan di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkotika ini dapat dijelaskan berawal dari pengembangan dan pendalaman terhadap pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, di mana hasil pengembangan didapat informasi akan adanya transaksi narkotika di wilayah Tangerang Selatan. Kemudian penyidik melakukan kegiatan observasi dan pengamatan dan berhasil mengamankan dan menangkap 2 orang atas nama IBR dan NDY di salah satu apartemen di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Dari penangkapan tersebut,
petugas berhasil mengamankan narkotika jenis sabu, sisa pakai dengan berat kotor 0,21 gram, serta 1 paket alat hisap sabu. Selanjutnya, penyidik melakukan interogasi dan dari keterangan tersangka atas nama NDY, penyidik berhasil mengamankan barang bukti yang lain di rumah NDY di wilayah Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, berupa 1 plastik klip kecil narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 unit timbangan digital. Timbangan digital. Kemudian 5 butir obat keras jenis alprazolam dan 1 set alat hisap sabu. Dari pengakuan saudara IBR bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan oleh penyidik dibeli dari saudara ADR seharga Rp200.000 dan hasil pengejaran terhadap saudara ADR berhasil diamankan ADR beserta RIZ di sebuah kontrakan di wilayah Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kemudian dari hasil penggeledahan di kontrakan tersangka ADR dan RIZ, penyidik berhasil mengamankan 1 paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat 10,93 gram. Kemudian 3 paket kecil narkotika jenis sabu seberat 1,21 gram. Ini, yang di sebelahnya. 1 bungkus koran berisi narkotika jenis ganja dengan berat 21,10 gram. 1 bungkus kertas coklat narkotika jenis ganja dengan berat 4,26 gram. 1 set alat hisap sabu, kemudian 1 unit timbangan digital warna silver, 1 pack plastik klip, 2 buah korek api gas modifikasi, dan 1 unit handphone warna biru. Dari pengakuan saudara ADR bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut didapat dari seseorang yang bernama ERL yang berstatus sebagai DPO. Terhadap para tersangka kita kenakan dengan pasal untuk tersangka IBR dan NDY dipersangkakan dengan pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu 8 miliar rupiah. Terhadap tersangka ADR dan RIZ dipersangkakan dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, pasal 111 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yaitu 10 miliar rupiah.
Ini informasi yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Bila ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, alasan menggunakan apa Pak? Karena udah kelima kali. Iya. Motif daripada saudara IBR menggunakan narkotika jenis sabu adalah karena memang yang bersangkutan mengakui sedang memiliki permasalahan rumah tangga. Artinya dia sudah lama tidak mendapatkan nafkah sehingga melampiaskan permasalahan tersebut dengan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan perempuan yang diakui sebagai pacarnya. Ada lagi? Berarti IBR dan EDI ini udah berapa kali gunain bareng Pak? Karena kan tadi statusnya mereka juga pacar juga ya? Iya, Sering ya, Pak? mereka sudah 2 tahun berpacaran. Sudah 2 tahun berpacaran dan informasinya sudah sering menggunakan narkotika bersama-sama. Dia terakhir keluar kan bulan November 2023 ini. Jadi sesaat setelah keluar dari lapas, sekarang sudah tidak sampai 2 bulan sudah tertangkap kembali. Jadi memang pengakuan yang bersangkutan ya ketika diamankan bersama dengan pacarnya, sejak keluar dari penjara itulah dia kembali menggunakan narkotika tersebut. Sebenarnya kami dalam pengungkapan kasus narkotika ini concern kepada para pengedar atau penjual narkotika. Karena memang dengan maraknya peredaran narkotika di wilayah Jakarta Barat, kami menyasar kepada para penjual maupun pengedarnya. Nah, kebetulan ketika kami mengamankan pengedarnya, ada orang yang terlibat baik yang membeli, menggunakan, atau juga ikut menjual narkotika tersebut. Nah, pada saat itulah ada saudara IBR dalam proses penangkapan tersebut. Jadi memang tidak menyasar secara langsung terhadap IBR ini. Sosok EDI sendiri public figure juga ya Pak? Infonya public figure juga apa bukan Pak EDI? Saya tidak dapat info tentang hal tersebut. Apakah yang bersangkutan public figure juga atau tidak. Yang jelas statusnya adalah teman hidupnya Ibra ataupun pacarnya. Ya, karena memang terhadap orang yang sudah beberapa kali terlibat dalam masalah hukum terkait dengan narkoba, kita juga akan mengupayakan sanksi hukum yang lebih berat daripada proses hukum sebelumnya. Yang jelas kita kedepankan proses hukumnya dulu, karena memang barang bukti yang didapatkan juga cukup besar dan semua petunjuk ataupun bukti-bukti yang mengarah kepada keterlibatan Ibra juga cukup kuat untuk kita lakukan proses hukum. Tapi udah ada pengajuan asesmen belum Pak dari Ibra? Belum ada. Pak, jadi jatuhnya Ibra ini jatuhnya apa Pak? Pemakai atau pengedar atau apa Pak? Jadi sudah saya jelaskan yang bersangkutan sebagai pengguna aktif. Pengguna aktif aja. Untuk sanksi yang lebih berat tadi, mungkin hukuman penjara berapa tahun Pak? Tadi sudah saya sampaikan bahwa maksimal paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun. Cukup ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tengah Pak. Iya. Udah ke kiri Pak. Kanan Pak. Oke. Oke.
Ya. Demikian tadi konferensi dari Polres Metro Jakarta Barat yang masuk dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat menyatakan bahwa Ibrad yang baru keluar dari rutan sekitar atau bebas dari karena kasus yang sama, yaitu narkotika di bulan November kemarin, artinya belum 2 bulan sudah tertangkap dalam kasus yang sama, yaitu narkotika jadi sabu dan ganja. Maka Ibra juga sudah melakukan hukuman yang cukup berat karena posisinya ada sebagai pengguna aktif. Untuk hal ini maka Polres akan mengedepankan jalur hukum di luar adanya asesmen tidak dari pihak negara maupun juga yang membutuhkan. Demikian saya melakukan untuk dari Polres Metro Jakarta Barat. Terima kasih.